Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan ayat 14 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023. Bunyinya sebagai berikut. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menyenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Mazmur pasal 41 ini merupakan penutup dari buku pertama kitab Mazmur, yang secara tradisi orang-orang Yahudi membagi kitab Mazmur menjadi 5 bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal 4, pasal 42 sampai pasal 72, pasal 73 sampai pasal 89, pasal 90 sampai 106, dan pasal 107 sampai pasal 150. Menariknya, Mazmur pasal 41 ini menggemahkan apa yang dituliskan dalam Mazmur 1, yaitu kata berbahagialah. Jika di dalam Mazmur 1 tertulis, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Maka di dalam Mazmur 41 tertulis, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Mazmur 41 ayat 2. Kata berbahagia ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya dalam Matius 5 ayat 7 yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya apa, saudara? Sebagai umat Allah, kita tidak hanya diperintahkan untuk melekat dengan firman Tuhan saja, tetapi juga mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Salah satunya adalah memperhatikan orang yang lemah, orang yang memerlukan bantuan. Nah, bagaimana sikap kita kepada orang-orang seperti itu? Kita tahu bersama dewasa ini ada fenomena yang disebut kelelahan untuk berbelas kasihan. Artinya kehilangan belas kasihan terhadap penderitaan orang lain karena penderitaan mereka itu sudah terlalu biasa bagi kita. Contohnya, kita biasa melihat gelandangan tidur di emper pertokoan. Kita biasa melihat pengamen di rumah-rumah makan.
Bahkan kita juga biasa membaca berita tentang orang-orang kecil yang hak-haknya dirampas. Akibatnya kita menjadi tidak merasa kasihan lagi ketika melihat orang-orang seperti itu. Misalnya kita tidak peduli lagi pada pemulung yang berkeliling untuk mencari barang-barang keperluan mereka. Jangankan sekedar bertanya, bahkan mungkin mereka kita anggap merusak pemandangan. Bukannya berusaha ditolong, tetapi malah dienyahkan. Ironisnya, ketika kita sendiri berada dalam kesulitan, kita meminta tolong kepada Tuhan. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Tuhan? Inilah inti ajaran Mazmur ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan penuh belas kasihan, sehingga kita meminta tolong kepadanya ketika berada dalam kesulitan, maka belas kasihan Tuhan itu juga haruslah kita wujudkan kepada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan. Kita dipanggil untuk membagikan hangatnya kasih Tuhan di dunia yang semakin dingin ini. Memang kemajuan dunia bisa membuat kita terlena. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi jangan sampai itu membuat kita juga kehilangan kasih kepada orang lain. Justru di tengah kasih yang dingin itu, kita yang telah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, terpanggil untuk menghangatkannya kembali. Kemudian, orang-orang yang lemah juga bisa diartikan secara rohani. Di sekitar kita misalnya, banyak orang yang merasa kesepian di tengah gemerlapnya kehidupan kota besar. Banyak orang yang merasa hampa di tengah segala kesuksesan hidup. Dan mungkin di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita, ada sahabat-sahabat atau rekan-rekan kita yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, kecewa dengan tutur kata kita, atau bahkan mereka sedang berpikir untuk meninggalkan iman mereka. Masih pedulikah kita dengan mereka? Melalui Mazmur ini, biarlah Roh Kudus kembali mengarahkan hati kita dan menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Kemudian saudara, mengapa orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah disebut berbahagia? Pemazmur mengajarkan bahwa Tuhan akan melepaskan mereka ketika berada dalam kesulitan. Pemazmur menceritakan pengalamannya ketika sakit, dihina oleh musuh-musuhnya, bahkan juga dikhianati oleh sahabat karibnya. Apalagi pemazmur juga melakukan dosa kepada Tuhan. Dari manusia mengalami tekanan, tetapi untuk datang kepada Tuhan pun tidak layak karena dosa. Siapa lagi yang bisa diharapkan? Tapi syukurlah, Allah yang disembah oleh pemazmur adalah Allah yang setia dalam menggenapi janji-janjinya. Kalau kita membaca kitab Mazmur, di dalamnya terdapat semua pengalaman pahit getirnya kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi para penulis Mazmur telah membuktikan sendiri bahwa Allah tidak pernah gagal dalam menyertai orang-orang yang berpegang teguh pada firman-Nya. Inilah yang menjadikan setiap buku dalam kitab Mazmur ditutup dengan pujian kepada Tuhan. Nah saudara, memasuki minggu sengsara pertama ini, marilah kita juga mengaminkan apa yang diajarkan oleh pemazmur. Sehingga janji-janji Tuhan itu bukan hanya kita ketahui, tetapi juga kita alami. Mungkin kita belum merasakan kelepasan dari Tuhan, tetapi tetaplah bersabar dan bertekunlah. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yang rela sengsara dan mati di kayu salib untuk menjamin bahwa kelak kita pasti akan merasakan keselamatan dan kelepasan yang sejati. Itulah yang membuat kita mampu berbahagia di tengah segala permasalahan
kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.